Karena memasuki 2026, peta risiko Pulau Jawa menunjukkan sesuatu yang jarang dibahas secara terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika malam ini tanah di bawah kota Panjenengan semua bergerak, apakah Panjenengan tahu kota Panjenengan berada di atas jalur apa? Apakah rumah Panjenengan berdiri di atas batuan keras atau di atas tanah lunak yang bisa mengguncang lebih kuat? Karena memasuki 2026, peta risiko Pulau Jawa menunjukkan sesuatu yang jarang dibahas secara terbuka. Bukan untuk menakut-nakuti kita semua, tapi untuk memahami satu hal penting. Kita hidup di atas tanah yang terus bergerak. Dan pertanyaannya sangat sederhana. Apakah kita mengenal peta tempat kita berpijak? Sebelum kita bedah lebih mendalam, silahkan tulis doa dan harapan Panjenengan semua di kolom komentar. Dan bagi sedulur yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa-doa kita semua terkabul. Yang pertama, fakta dasar yang tidak bisa diabaikan. Pulau Jawa adalah salah satu pulau terpadat di dunia. Lebih dari 150 juta jiwa tinggal di atas daratan yang luasnya jauh lebih kecil dibanding banyak negara besar. Di bawah pulau ini terdapat zona subduksi aktif. Pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia ini bukan teori, ini adalah fakta geologi. Di sepanjang selatan Jawa, dari Banten hingga Banyuwangi, terdapat jalur megatrust, sumber gempa besar yang sudah tercatat dalam sejarah. Di daratan terdapat sesar-sesar aktif yang membelah wilayah, sesar Cimandiri, sesar Lembang, sesar Opak, dan sesar di wilayah Jawa Tengah Utara, dan jalur patahan lain yang terus diteliti. Di sisi lain, beberapa wilayah pesisir utara Jawa mengalami penurunan tanah setiap tahun. Artinya, risiko di Jawa bukan hanya satu jenis, bukan hanya gempa, tapi kombinasi antara struktur bumi dan aktivitas manusia. Dan ketika peta diperbesar, garis-garis itu mulai terlihat jelas. Yang kedua, peta risiko yang selalu diabaikan. Ketika peta risiko Jawa 2026 diperbesar, ada garis merah yang tidak pernah benar-benar hilang. Di selatan Jawa, dari Pandeglang, Pelabuhan Ratu, Pangandaran, Cilacap, Pacitan hingga selatan Jawa Timur, zona subduksi membentang seperti sabuk panjang. Itu adalah sumber potensi gempa besar dan tsunami. Bergeser ke tengah pulau, terdapat jalur sesar darat yang melintasi wilayah padat di Jawa Barat bagian utara dan tengah. Di Jawa Tengah Utara terdapat area antara Kendal, Semarang hingga Demak. Penelitian menunjukkan adanya struktur patahan yang aktif. Lalu di pesisir utara, wilayah seperti Jakarta Utara dikenal mengalami penurunan tanah akibat kombinasi faktor geologi dan aktivitas manusia. Sekarang mari kita renungkan. Semua itu berada di pulau dengan kepadatan tertinggi di Indonesia. Inilah yang membuat peta ini penting, bukan untuk membuat takut, tapi untuk membuat kita semua sadar. Yang ketiga, sekarang kita memasuki sejarah gempa di masa lalu. Sejarah gempa di Jawa bukan cerita baru. Tahun 1865, Jawa pernah diguncang gempa besar yang merusak banyak wilayah. Belum ada alat ukur modern saat itu, belum ada sistem peringatan dini. Namun catatan sejarah menunjukkan dampaknya sangat luas. Gempa besar juga terjadi di Yogyakarta tahun 2006, gempa dan tsunami di Pangandaran tahun yang sama. Artinya apa? Energi tektonik di bawah Jawa memang nyata adanya. Bumi menyimpan tekanan dalam waktu lama, lalu melepaskannya dalam hitungan detik. Dan yang perlu kita pahami, gempa tidak mengenal batas administrasi, ia mengikuti jalur geologi. Itulah sebabnya peta zona rawan jauh lebih penting daripada sekedar berita politik receh. Yang keempat, dan inilah klimaksnya,
3 zona risiko yang perlu dipahami. Agar tidak membingungkan, kita kelompokkan menjadi 3 zona besar. Zona yang pertama, pantai selatan Jawa. Wilayah ini berhadapan langsung dengan zona subduksi. Risiko relatif lebih tinggi terhadap gempa besar dan tsunami dibanding wilayah pedalaman. Bukan berarti pasti terjadi dalam waktu dekat, tapi secara geologi potensi itu sangat besar. Zona yang kedua, jalur sesar darat. Ini yang sering diabaikan. Gempa darat bisa terjadi tanpa tsunami, namun dampaknya bisa signifikan karena dekat dengan permukiman. Wilayah yang dilalui sesar aktif memiliki risiko relatif lebih tinggi dibanding daerah yang jauh dari jalur patahan. Zona yang ketiga, dataran aluvial dan pesisir utara. Tanah lunak dapat memperkuat getaran, ditambah dengan fenomena penurunan tanah di beberapa kota di pesisir utara. Risikonya bukan hanya gempa, tapi juga banjir rob dan kerentanan infrastruktur. Memahami zona ini bukan berarti kita semua harus pindah, tapi tahu bagaimana membangun dan bersiap. Yang kelima, ini yang banyak dipertanyakan, bagaimana nasib kota-kota besar? Pertanyaan yang sering muncul, bagaimana dengan Jakarta? Bagaimana dengan Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Bandung? Mari kita jawab dengan tenang dan objektif. Jakarta memiliki tantangan pada wilayah utara karena penurunan tanah dan jenis tanah aluvial. Bandung berada dekat dengan jalur sesar aktif di Jawa Barat. Yogyakarta pernah mengalami gempa signifikan karena aktivitas sesar darat. Semarang dan wilayah Jawa Tengah Utara memiliki kombinasi tanah lunak dan struktur geologi kompleks. Surabaya relatif lebih jauh dari zona subduksi utama dibanding pantai selatan, namun tetap berada di pulau dengan aktivitas tektonik aktif. Tidak ada kota yang 100% aman, tapi ada kota yang secara relatif lebih rendah risikonya dibanding yang lain. Dan risiko terbesar bukan hanya gempa, tapi kepadatan penduduk dan kualitas bangunan. Yang keenam, ini yang bikin merinding, kesaktian dan kearifan leluhur Nusantara. Menariknya, jika kita melihat sejarah Nusantara, banyak pusat kerajaan besar berdiri di wilayah yang relatif stabil secara geologi, bukan di pesisir paling rawan, bukan di jalur patahan langsung. Leluhur kita mungkin tidak memiliki istilah zona subduksi, tapi mereka membaca pertanda alam, memilih dataran yang cukup tinggi, tanah yang padat dekat dengan sumber air, namun tidak terlalu dekat dengan pantai yang terbuka. Ini bukan mistis, ini adalah kearifan membaca lingkungan. Yang ketujuh, ini realitas 2026 yang perlu kita waspadai. Risiko Jawa hari ini berbeda dengan 100 tahun lalu. Dulu bangunan rendah, penduduk yang lebih sedikit. Sekarang gedung tinggi menjulang, permukiman yang padat, kawasan industri, dan infrastruktur besar. Urbanisasi membuat jutaan orang tinggal dalam radius kecil. Jika gempa sedang terjadi di wilayah padat, dampaknya bisa lebih besar dibanding gempa lebih kuat di wilayah yang jarang penduduk. Tambahkan faktor penurunan tanah, perubahan tata ruang, drainase yang terganggu, maka risiko bukan hanya soal magnitudo, tapi soal kesiapan kita semua. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.